Halo semuanya, kembali lagi bersama Nero Movie. Kali ini kita akan membahas alur film The Mystery of Gentlemanly yang bercerita berdasarkan kisah nyata. Tanpa panjang lebar, udah gak sabar dadaku berdebar-debar dan langsung saja kita nobar. Berlatar pada tahun 1942 di tengah lautan, menceritakan tentang sebuah kelompok yang memiliki sebuah misi dan sedang didatangi oleh tentara Jerman. Bang Superman bersama temannya yang bernama Lassen menyerang tentara tersebut karena ingin membakar kapal mereka, dan pertempuran pun terjadi yang dimenangkan oleh tim Bang Superman. Melihat pasukan yang mati di kapal Bang Superman, kapal induk itu pun menembaknya dengan rudal tanpa diketahui oleh mereka. Ternyata kapalnya sudah dipasangkan bom dan akhirnya meledak dengan sendirinya. Kembali ke 1 bulan sebelumnya, di mana kita melihat Bang Superman di sini merupakan seorang intelijen angkatan laut dan hendak diberikan sebuah misi oleh petinggi-petinggi elit di Jerman. Bang Superman atau Bang March menerima misi tersebut tetapi ingin membentuk timnya sendiri, yang terdiri dari Henry Hayes yang merupakan seorang pelaut licik dan handal, lalu Freddy seorang penyelam hebat, Bang Andreas Lassen yang dikenal dengan kekuatannya berani melawan tentara Nazi, dan yang terakhir Geoffrey Appleyard yang dikenal anjing gila. Kembali lagi ke saat ini di mana Bang March sedang mengadakan rapat untuk misi selanjutnya apa yang akan mereka lakukan. Dan beberapa waktu kemudian Ketia melihat Kak Marjorie dan Pak Heron sedang merencanakan sesuatu kepada tentara itu, dan Kak Marjorie berhasil mengambil koper mereka. Tetapi saat Kak Marjorie ingin jalan tetapi tiba-tiba dihadang oleh petinggi militer Nazi. Dan Pak Heron datang untuk mengalihkannya, dan mereka berhasil mengambil koper militer Nazi dan mencoba membongkar isi koper mereka. Setelah berhasil dibongkar, mereka mengirim pesan ke markas pusat menggunakan Morse, dan mengembalikan koper pihak Nazi. Di tempat lain, kelompok Bang March masih merencanakan tujuan mereka ke depannya bagaimana dan mempersiapkan perlengkapan ke pinggiran pulau dan langsung menuju ke salah satu markas Nazi. Tetapi pada saat memantau mereka sempat ketahuan oleh salah satu pasukan Nazi, tetapi dengan hebatnya Bang Lassen memanah mereka sebelum sempat melaporkan bahwa ada penyusup. Dan dari kejauhan Bang Lassen memanah tiap-tiap pengawas sehingga timnya dapat menerobos masuk ke markas musuh dan membunuh masing-masing pasukan pengawas dan membantai satu markas hanya dengan tim yang berisikan 4 orang, dan mereka berhasil menyelamatkan satu temannya lagi dan kelompok mereka sekarang lengkap. Di tempat lain, Pak Heron sedang mengatasi para militer Nazi bersama dengan Kak Stuart, dan setelah itu Pak Heron membuat laporan dan menginfokan pusat jika kapal mereka akan bergerak lebih cepat sementara tim March tidak bisa mengejar kecepatan kapal tersebut sehingga mereka mengambil rute yang lebih singkat tetapi berbahaya. Saat di malam hari kita melihat pesawat tempur yang sudah memulai peperangannya dengan menjatuhkan bom Nazi kepada London, dan Pak Menteri mengirim rekaman kepada timnya March tentang kejadian yang sedang terjadi dan berharap mereka dapat melakukan misi yang sebelumnya tidak ada orang yang pernah melakukan misi tersebut. Tetapi tak lama kemudian kapal mereka dihampiri oleh kapal angkatan laut yang ternyata mengenali mereka dan menyuruhnya naik, tetapi kapal angkatan laut tersebut mendapatkan sinyal jika ada kapal selam dan harus segera pergi, tetapi kapal angkatan laut itu terus diserang. Berpindah posisi ke Pak Heron dan Kak Stuart yang sedang pergi menemui orang penting di sebuah pulau yang sedang melakukan hobinya. Dan mereka sedang melakukan negosiasi untuk membantu mereka melawan Nazi, dan bapak-bapak itu menyetujuinya. Tak lama kemudian Pak Heron DKK bertemu dengan March di tengah lautan, dan mereka menjelaskan tentang rencana mereka kepada orang penting atau Pak KB, dan mereka pun melakukan persiapan persenjataan. Di sisi lain kita melihat Pak Heron yang sedang memasang bom tetapi tertangkap oleh beberapa tentara, dan karena ketahuan Pak Heron pun menembaknya. Di malam hari di sebuah pesta yang diselenggarakan salah satu petinggi Nazi, March yang sudah memantau dari kejauhan beserta rekannya di dalam kapal, Pak Heron dan Kak Stuart yang sudah berada di dalam pesta mendapatkan informasi jika kapal yang akan ditenggelamkan telah diperkuat dan mereka berencana untuk menunda peledakan kapalnya. Pak Heron pun bergegas untuk memberikan sinyal kepada March DKK dan memberikan informasi jika kapalnya sudah diperkuat. Tetapi atasan yang mengetahui itu mengancam mereka untuk membatalkannya. March yang tidak ingin itu diberhentikan tetap melanjutkan misi dengan mengganti rencana mereka. March DKK diam-diam ke daratan dan menghancurkan beberapa pasukan serta memasang bom di pinggiran kapal dan terus menyerang pasukan musuh dengan elegan.
Tetapi tak lama kemudian tim Apple dan Lesen telah ketahuan berada di dalam kapal sehingga mereka melanjutkannya dengan barbar menyerang tanpa ampun para awak kapal. Sementara Bang March dan Yak lain mengatasi musuh yang berada di daratan dan menyerang tanpa ampun juga, tetapi Bang March tetap melepaskan musuh yang masih anak-anak walaupun dia juga prajurit. Dan mereka berhasil mengambil alih kapal perang tersebut, tetapi efek dari ledakan tersebut membuat para prajurit di pelabuhan mengetahui jika ada yang menyusup. Di tempat lain para petinggi Nazi yang sudah mengetahui kalau Kak Stuart itu adalah orang Yahudi berencana menyiksa Kak Stuart, tetapi Kak Stuart selamat karena mereka semua mendengar suara ledakan. Dan saat Pak Kapten dari Nazi ingin melakukan tindakan tidak senonoh, tetapi Kak Sedward berhasil membunuhnya dan dia kabur dengan Pak Heron. Dan di luar terjadi perperangan hebat antara Abang March DKK dengan tentara Nazi, tetapi tentara Nazi habis diserang oleh tim March DKK yang walaupun mereka hanya berisikan sedikit orang tapi mampu mengimbangi alur pertempuran. Dan tak lama kemudian ketika tim March terpojok dan dapat kita lihat Haisi tertembak, tetapi mereka berhasil keluar dari pelabuhan itu dan di saat tentara Nazi ingin mengejar mengenakan kapal kecil seketika kapal kecil mereka pun meledak. Dan setelah mereka berhasil menyelesaikan misi mereka, tetapi tim March DKK malah ditangkap dan dimasukkan ke sel untuk diadilin. Dan Pak Menteri datang untuk menemui mereka bukan untuk diadilin tetapi malah merekrut mereka menjadi pasukan kehormatan dan mendapatkan medali dari kerajaan Inggris. Film ini berasal dari cerita nyata walau tapi ada bumbunya. Dan di akhir kisah sebenarnya Kak Stuart dan Bang March menikah dan habislah alur film ini.